Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu dengan kalian. Kali ini Ibu akan membahas tentang media promosi pemasaran. Dalam sebuah unit usaha, promosi memegang peran yang cukup penting. Promosi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu promote yang berarti meningkatkan atau mengembangkan. Pengertian tersebut jika digunakan dalam bidang penjualan berarti alat untuk meningkatkan omset penjualan. Pengertian promosi dapat dipandang berbeda bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, promosi merupakan kegiatan untuk menginformasikan produk, menarik konsumen untuk membeli, serta mengingatkan para konsumen untuk tidak melupakan produknya. Sementara bagi konsumen, promosi digunakan sebagai alat komunikasi antara produsen dan konsumen. Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat luas agar mau membeli dan menggunakan produk yang sudah kita buat. Kegiatan promosi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan produk suatu unit usaha dan umumnya dilakukan oleh tenaga pemasaran. Cara dan media promosi sangat beragam dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Masyarakat umum sering mendengar dan membaca informasi yang berisi promosi, baik melalui media cetak seperti baliho, billboard, brosur, koran, dan majalah, maupun melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Mereka yang memiliki minat terhadap produk yang dipromosikan biasanya akan membaca informasi lebih lama. Selanjutnya, mengenai tujuan promosi. Beberapa tujuan lain dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu unit usaha antara lain, yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial, dan yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Dan yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba keuntungan. Dan yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produk kita dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya. Dan yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Untuk mencapai tujuan dari promosi, sebuah usaha dapat menggunakan cara dan jenis promosi yang berbeda-beda. Jenis promosi yang digunakan bergantung dari tujuan dan jenis sektor usaha yang dijalankan. Contoh jenis promosi yang dapat digunakan oleh suatu unit usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, promosi secara langsung. Promosi secara langsung merupakan cara mengenalkan produk dengan bertemu calon konsumen secara langsung dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan. Contohnya adalah membagikan brosur pada sebuah bazar, membagikan contoh produk di sebuah lokasi keramaian atau event, dan memasang spanduk digital pada tempat usaha.
Kekurangan dari promosi secara langsung adalah terbatasnya calon konsumen yang dapat dijangkau karena kegiatan seperti ini hanya diadakan pada lokasi tertentu seperti perkantoran, sekolah atau kampus, mal, dan lain-lain, sehingga hanya orang yang berada di lokasi tersebut yang dapat dijangkau. Yang kedua, yaitu promosi melalui media offline. Promosi jenis ini adalah cara untuk mengenalkan produk dengan menggunakan media offline seperti media cetak dan media elektronik. Contohnya adalah memasang iklan pada brosur, koran, majalah, radio, televisi, banner, billboard, dan lain-lain. Keuntungan promosi melalui media offline adalah dapat menjangkau banyak calon konsumen dalam waktu lama. Namun, mahalnya biaya promosi menjadi kekurangan dari promosi melalui media offline. Yang ketiga, promosi melalui media online. Perkembangan teknologi dan media informasi telah mengubah cara promosi di era digital, sehingga promosi melalui media online telah banyak digunakan oleh para usaha. Jenis promosi ini mengenalkan produk, merek, dan usaha melalui media digital seperti media sosial yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan Pinterest, jaringan website yaitu blog dan website, serta mesin pencari yaitu Google. Para wirausaha yang sudah melek teknologi lebih memilih untuk mempromosikan bisnis mereka melalui internet karena lebih murah, dapat menjangkau banyak orang, serta proses promosinya juga dianggap lebih mudah dan cepat. Akan tetapi, para pengusaha membutuhkan kreativitas secara terus-menerus dalam berpromosi karena terdapat banyak kompetitor yang bermain di dalamnya. Dengan kata lain, kunci keberhasilan promosi digital adalah keunikan dan ketepatan sasaran. Sebelum memutuskan untuk memilih berpromosi dengan media apa, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai gambaran usaha offline dan online. Tujuannya yaitu agar kita lebih memahami cara promosi apa yang sebaiknya digunakan untuk jenis usaha yang akan kita pilih nantinya. Beberapa gambaran dan perbedaan dari usaha yang dijalankan dengan cara offline dan online. Yang pertama, modal. Kalau usaha online membutuhkan modal yang lebih murah karena biaya awal yang dibutuhkan untuk membuka toko online hampir bisa dikatakan gratis jika kita hanya membuat website tidak berbayar. Jika kita memutuskan untuk membuat website berbayar, harganya tetap lebih murah dibanding bisnis offline. Sedangkan untuk usaha offline, kita membutuhkan persiapan yang matang karena modal yang dibutuhkan relatif banyak. Seperti contoh, kita harus menyiapkan modal untuk sewa gedung yang semakin hari semakin mahal. Gambaran usaha yang kedua yaitu jangkauan pemasaran. Usaha online mempunyai jangkauan yang sangat luas. Kita berkesempatan mendapatkan pembeli dari seluruh Indonesia bahkan dunia karena menggunakan media internet yang bersifat online ke seluruh dunia dan mampu dilihat oleh seluruh orang dari berbagai kota, wilayah, daerah, negara yang ada. Sedangkan untuk usaha offline memiliki jangkauan yang lebih sempit, mungkin hanya pada orang-orang di sekitar toko atau daerah tersebut saja. Gambaran usaha yang ketiga yaitu waktu operasional.
Usaha online tidak terikat oleh waktu sehingga dapat beroperasi selama 24 jam. Bahkan saat kita sedang tidur pun, kita bisa mendapat pesanan di website bisnis online tersebut. Sedangkan usaha offline hanya dapat beroperasi pada waktu-waktu tertentu, sekitar 8 jam per hari, dan akan tutup pada tanggal merah dan hari libur. Gambaran usaha yang keempat yaitu sistem pemasaran. Usaha online tidak membutuhkan sistem pemasaran yang rumit seperti harus mengeluarkan uang untuk cetak brosur dan menyebarkannya ke masyarakat. Kita cukup melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk usaha offline masih membutuhkan dan memakai sistem cetak brosur yang membutuhkan modal tidak sedikit, dan kita juga harus repot membagikan brosur tersebut agar banyak orang yang melihat dan mengetahui produk kita. Gambaran usaha yang kelima yaitu jenis produk. Usaha online bisa menjual berbagai jenis produk, namun akan lebih murah apabila menjual jenis barang yang lebih spesifik karena masyarakat umumnya mencari sesuai dengan barang yang sedang dibutuhkan di internet. Sedangkan untuk usaha offline bisa menjual berbagai jenis barang dalam satu toko, tetapi tentunya akan terbatas pada tempat dan penyediaan stok barang. Gambaran usaha yang keenam yaitu jumlah persediaan produk. Usaha online tidak harus memiliki persediaan atau stok produk. Kita dapat memilih sistem dropship dan jumlah barangnya juga dapat disesuaikan dengan permintaan dari pembeli. Sedangkan untuk usaha offline, kita harus mempunyai stok barang yang akan dipasarkan, dan kita juga perlu mencermati barang yang harus diantisipasi ketersediaannya. Hal tersebut tergantung pada permintaan pasar terhadap produk tersebut. Gambaran usaha yang ketujuh yaitu cara penjualan. Usaha online melakukan penjualan dengan cara bertransaksi melalui media digital sehingga tidak perlu terjadi tatap muka. Semua dilakukan di depan komputer atau ponsel. Setelah menerima pesanan dari website, kita dapat langsung memproses pesanan tersebut, kemudian mengirimkannya ke alamat pelanggan. Sedangkan untuk usaha offline melakukan penjualan dengan tatap muka secara langsung dengan pembeli. Gambaran usaha yang kedelapan yaitu sistem pembayaran. Usaha online menerapkan sistem pembayaran secara online, yaitu berupa transfer bank ke rekening penjual. Setelah kita menerima sejumlah uang yang sesuai harga pesanan, kita dapat mengirimkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli ke alamat pembeli. Sedangkan untuk usaha offline menerapkan sistem pembayaran langsung bersamaan dengan saat pembeli datang memilih barang yang diinginkan. Setelah membayarkannya kepada kita, pembeli dapat langsung membawa barang yang sudah dibelinya tersebut.
Gambaran usaha yang ke-9 yaitu tenaga kerja. Usaha online tidak membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengerjakannya. Bahkan ketika usaha masih tergolong pemula, kita hampir tidak perlu membutuhkan karyawan karena kita bisa mengerjakan sendiri, mulai dari pengadaan barang, promosi, hingga menjadi admin untuk melayani pelanggan kita secara online. Sedangkan untuk usaha offline sangat membutuhkan tenaga kerja, terutama ketika kita baru membuka tempat usahanya. Kita akan membutuhkan bantuan untuk membereskan barang dan menyiapkan segala sesuatu di toko offline kita. Gambaran usaha yang terakhir yaitu pembukaan cabang. Usaha online bisa memiliki cabang banyak hanya dengan cara membuat banyak website atau membuat toko secara gratis di platform marketplace, baik secara gratis maupun berbayar, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Sedangkan untuk usaha offline, kita bisa membuka cabang di wilayah yang berbeda dengan pasar yang cukup meyakinkan. Namun, untuk membuka cabang di wilayah lain, kita harus menyiapkan modal yang tidak sedikit. Contoh media promosi offline yaitu yang pertama media promosi ruang terbuka seperti brosur atau pamflet, buklet, katalog, leaflet, flyer, kartu nama, billboard, baliho, spanduk, dan yang terakhir banner. Media promosi offline yang kedua yaitu media promosi produk alternatif. Contoh media promosi produk alternatif seperti jam dinding, gelas, piring, botol minum, flash disk, kaos, topi, tas, pulpen, payung, dan benda-benda lainnya. Biasanya, suatu perusahaan melakukan promosi dengan produk alternatif dengan barang jadi karena supaya lebih mengena pada konsumen. Media promosi offline yang ketiga yaitu media promosi offline dengan bentuk lainnya. Yang pertama ada word of mouth. Word of mouth lebih dikenal dengan istilah promosi dari mulut ke mulut atau getok tular. Media promosinya yaitu melalui orang-orang yang pernah menggunakan produk usaha dan merasa puas sehingga mereka akan merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain di sekitarnya. Yang kedua, ada tester atau sampel. Promosi ini yaitu dengan membagikan contoh produk secara langsung kepada orang-orang yang menjadi target promosi. Yang ketiga, ada surat penawaran. Yang keempat, ada telemarketing. Yang kelima, ada iklan media cetak. Dan yang terakhir yaitu iklan media elektronik. Selanjutnya ada media promosi online. Media promosi online adalah media yang dapat digunakan untuk melakukan promosi dengan teknologi digital dan internet. Contoh dari media promosi online yaitu yang pertama media sosial. Media sosial yang dapat mendukung bisnis kita yaitu seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, dan lain sebagainya.
Media promosi online yang kedua yaitu SEO Google atau merupakan kepanjangan dari Search Engine Optimization milik Google yang merupakan situs pencarian tidak berbayar atau non-iklan dari sebuah mesin pencari. Tujuan utama dari SEO antara lain untuk meningkatkan volume trafik kunjungan pengguna internet. Yang kedua, meningkatkan kualitas trafik kunjungan calon konsumen. Dan yang terakhir, mempertahankan kedua trafik tersebut secara berkesinambungan. Contoh dari media promosi online yang ketiga yaitu blog atau website untuk bisnis. Blog atau website merupakan aplikasi web berupa tulisan atau majalah digital. Ada 4 perbedaan antara blog dan website. Yang pertama, konten. Sebuah blog biasanya berisi tentang berbagai macam konten. Biasanya, blog bisa membahas tentang teknologi, fashion, produk, bahkan berita hiburan. Sedangkan untuk sebuah website biasanya hanya mewakili satu produk saja. Yang kedua, bahasa konten. Blog dan website menggunakan bahasa yang berbeda untuk menangani pembacanya. Website umumnya menggunakan bahasa formal untuk menggambarkan suatu konten, sementara untuk blog biasanya menggunakan bahasa yang jauh lebih sederhana dan informal untuk mendeskripsikan kontennya. Yang ketiga adalah waktu. Waktu yang tepat sangat penting untuk kesuksesan sebuah blog. Untuk menarik pembaca, kita perlu mengirim postingan ke blog mulai dari pukul 8 sampai pukul 12.00. Namun, pada website, waktu tidak akan mempengaruhi jumlah dari pengunjung website tersebut. Yang terakhir, mengenai interaksi pengguna. Dibandingkan dengan website, blog dianggap lebih interaktif. Blog menawarkan pengunjung opsi untuk berkomentar, menyukai, dan membagikan postingan. Sementara pada website, biasanya admin memblok komentar sehingga membuat website kurang interaktif. Yang keempat yaitu marketplace. Banyak sekali keuntungan yang didapat apabila menjual dan mempromosikan produk kita di marketplace dibandingkan dengan bertransaksi langsung. Keuntungan yang kita dapatkan yaitu yang pertama, sudah terciptanya transaksi jual beli. Yang kedua, banyak belajar dari sesama penjual. Yang ketiga, keamanan bertransaksi dengan rekening bersama. Dan yang keempat, bisa memanfaatkan promosi gratis. Dan yang terakhir, memiliki daya tarik untuk konsumen karena konsep serba ada. Yang keenam, yaitu YouTube. Saat ini, YouTube menjadi salah satu media online untuk melakukan penjualan. Banyak orang menyukai belanja dengan melihat iklan atau cara penggunaan produknya terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, YouTube adalah layanan video hosting online yang memungkinkan orang untuk berbagi video mereka. Kita bisa menggunakan YouTube untuk memulai mempromosikan produk, mengungkapkan kepribadian merek produk atau jasa usaha kita, memantau feedback, memberikan layanan customer, dan membantu dalam menyebarkan berita tentang bisnis kita.
Kita dapat membuat video publik yang dapat dilihat oleh siapapun. Jika kita ingin beriklan dan berjualan di YouTube, kita sebaiknya membuat video tentang keunggulan produk atau kelebihan produk. Kemudian berikan nomor kontak agar pihak yang tertarik untuk membeli dapat menghubungi nomor kontak penjualan yang sudah ditera di iklan YouTube tersebut. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai media promosi pemasaran. Silahkan kalian bisa menambahkan sumber lain seperti buku, internet, dan lain sebagainya. Cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.